Halo guys, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Di video kali ini gue akan bahas iOS 18 Beta 7 yang akhirnya dirilis sama Apple tepatnya semalam atau dini hari tadi. Kira-kira apakah ada fitur baru atau cuma perbaikan aja? Untuk mengetahui semua hal itu, kalian wajib simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out. Ya, tepatnya semalam atau dini hari tadi, Apple resmi merilis iOS 18 Beta 7 ke seluruh pengguna iPhone yang menggunakan developer beta program. Tetapi tidak hanya itu aja yang dirilis sama Apple. Adanya iOS 18 Beta 7, iPadOS 18 Beta 7, watchOS 11 Beta 7, macOS Sequoia Beta 7, tvOS 18 Beta 7, dan visionOS 2 Beta 7. Ya, berikut tadi adalah jajaran operating system Apple yang dirilis secara beta program. Jadi, gue mau disclaimer dulu di sini, ini masih beta version alias tahap uji coba. Jadi kalau kalian banyak yang bertanya, "Bang, kok gue belum iOS 18?" Ya karena ini masih tahap beta version cuy. Belum official resmi ke seluruh pengguna iPhone, oke? Dan kemungkinan ini adalah iOS 18 beta version terakhir. Kenapa jadi terakhir, Bang? Nah, setiap tahap beta version itu ada versi terakhirnya sebelum ke RC version. Apa tuh RC version, Bang? RC version itu adalah tahap terakhir sebelum versi final dirilis ke seluruh pengguna iPhone. Jadi gua kutip dari website 9to5Mac di sini, dan dia juga dapat informasi dari Mark Gurman bahwasannya ini kemungkinan adalah iOS 18 beta version yang terakhir, karena habis itu akan pindah ke RC version, baru setelah itu officialnya dirilis. Jadi bisa diasumsikan kita semakin dekat dengan perilisan officialnya. Reminder, sebelum gue jelasin fiturnya dan perbaikan-perbaikannya, gue mau ingetin ke teman-teman kalau abis update beta version seperti ini, baik official ataupun beta version sama aja. Biasakan untuk force restart terlebih dahulu iPhone-nya dengan cara tekan volume atas, dilanjut dengan tekan volume bawah, dilanjut dan tekan tombol power dan tahan hingga muncul logo Apple. Itu dinamakan force restart. Oke? Lalu gue mau reminder juga buat teman-teman, silakan diupdate juga version aplikasi-aplikasi pihak ketiga. Contohnya seperti Instagram, Shopee, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya. Itu dinamakan aplikasi pihak ketiga. Diupdate di bagian App Store. Lalu kalian pergi ke sudut kanan atas yang ada logo profilnya ini, dan kalian refresh aja menunya, maka akan ada updatean version gitu. Jadi kalian tinggal diupdate aja, dan ini penting dilakukan karena biasanya aplikasi-aplikasi pihak ketiga begini menyesuaikan kembali updatean iOS terbarunya. Seperti itu. Oke, kita mulai dari build number terlebih dahulu. Kalau kita cek ke bagian setting, lalu ke general, lalu ke about, terus kalian pilih iOS version, akan muncul seperti ini. Dan ini adalah build numbernya 22A5346A. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, biasanya nih kalau udah ada huruf A di bagian terakhir, itu sudah menandakan build number di mana mendekati versi finalnya. Gitu. Makanya tadi di awal gue infoin, kemungkinan iOS 18 Beta 7 ini adalah version terakhir beta versionnya, atau bisa dikatakan beta version terakhir sebelum ke RC version dan ke final version. Seperti itu. Lalu untuk modem firmware-nya di sini, modem firmware-nya di 4.02.05. Lalu size update-nya. Nah, size update yang gua gunakan di iPhone 13 Pro gua menggunakan iOS 18 Beta 7 ini, size update-nya di 337.2 MB. Jadi, ini size update-nya, tapi menurut gua size update ini setiap perangkat iPhone berbeda-beda, dimana size update mengikuti iPhone yang kalian gunakan. Jadi, jangan bingung kalau size update-nya beda sama gua. Oke, kita mulai dari icon call di bagian aplikasi phone call ini. Jadi kalau kita buka di aplikasi phone call, ketika kita pilih reason ini, nah di sini terkesan tidak ada yang beda. Tapi kalau kita search di sini, misalkan gua search-nya, nah dia langsung ada icon untuk phone call kayak gini nih, gitu. Meskipun terkesan tidak terlalu penting banget, tapi ya intinya gue kasih tahu aja untuk icon phone call di sini sudah berjalan, tidak ada kendala lagi. Seperti itu, oke? Lanjut, menurut gue ini adalah perbaikan dan peningkatan yang cukup baik banget, yaitu pada bagian control center. Terkesan seperti biasa aja, tapi intinya ada peningkatan juga di bagian control center ini. Menurut gue lebih smooth, dan kalau kita scroll-scroll pun jauh lebih baik daripada beta version sebelumnya, gitu ya. Tuh, oke? Gue scroll-scroll gini juga, ya so far aman-aman aja. Tapi kalau misalkan gue tap dan tahan, lalu kita tambahkan control center atau tambahkan kontrol menunya di sini, ini lebih baik ya, tuh, lo bisa lihat deh, tuh.
Gua scroll juga lebih smooth ya, lebih aman. Dan di sini juga icon-iconnya udah jauh lebih baik daripada beta version sebelumnya. Jadi menurut gua peningkatan banget di bagian control center ini. Mungkin karena memang sebentar lagi akan segera official dirilis sama Apple. Seperti itu. But overall untuk control center, gua cukup puas dengan yang dihadirkan sama Apple. Lanjut, adanya aplikasi clock pada synchronize iCloud atau save to iCloud. Jadi kalau kita pergi ke setting, lalu di sini kita search iCloud, lalu kita pilih yang save to iCloud ini. Nah, di sini harusnya ada aplikasi clock. Entah kenapa gue belum kebagian, tapi menurut beberapa teman-teman pengguna di luar sana, ada aplikasi clock di sini. Gitu. Gue juga bingung nih, kenapa gue nggak muncul. Harusnya ada aplikasi clock di sini. Buat teman-teman, bisa informasiin di kolom komentar kalau misalkan kalian muncul aplikasi clock di bawah aplikasi Phone and FaceTime. Seperti gambar ini nih. Nah, oke, tapi sebenarnya di bagian iCloud juga nggak cuma itu aja. Menurut gue desainnya udah ditingkatin lagi, lebih enak lagi dilihat kalau kita pilih storage di sini. Lo bisa cek aja, desainnya tuh lebih enak aja, lebih eye-catching dilihatnya, dan menurut gue lebih terstruktur sih dibanding versi iOS 17. Kayak gitu. Ya, lanjut ke fitur selanjutnya yaitu summary pada Safari. Gue juga bingung kenapa gue udah coba berkali-kali di sini ya, nyobain tapi nggak berhasil juga. Harusnya bisa nge-summary si website yang kita akses kayak gini. Cuman gue juga bingung, apakah fitur yang ada Apple Intelligence-nya aja yang bisa? Cuman setelah gue coba di iPhone 15 Pro, di sini itu sama aja cuy, kagak nge-summary apa-apa. Gue juga bingung nih kenapa nggak nge-summary ya. Coba komentar lagi buat teman-teman yang mungkin bisa mengakses summary di Safari-nya. Harusnya kita bisa nge-summary sebuah website yang kita akses gitu ya. Ini gue bingung juga kenapa gue nggak ada fitur summary, atau emang regional kita nggak kebagian gitu. Gue juga masih bingung sih kepastiannya. Tapi sebenarnya tidak hanya itu aja pada bagian Safari. Adanya peningkatan pada fitur hide distraction. Gue contohkan, misalkan di sini gue mengakses sebuah website ya. Ini kan ada iklan nih di atasnya nih. Nah, misalkan gue pilih menu ini, terus gue pilih hide distraction, terus gue tap, gue hide, dia hilang. Lalu ini juga gue hide, hilang. Dan misalkan gue tap dan dulu, lalu kalau misalkan gue scroll, ini ngeganggu banget ya. Di sini, misalkan gue tap lagi untuk hide distraction, di bagian yang ini gue hide. And then sangat terbantu banget dengan adanya fitur hide distraction ini. Dan ini mengalami peningkatan juga di iOS 18 beta 7 ini cuy. Gitu. Oke, selanjutnya pada iMessage, sebenarnya bukan iMessage sih, lebih ke peningkatan untuk fitur RCS. Jadi RCS itu bekerjanya kita bisa mengirim emoji, foto, video dalam bentuk sesuai seperti chattingan gitu ya ke teman pengguna Android. Karena biasanya ketika kita kirim foto atau video ke yang bukan nomor iMessage, itu jadinya MMS. Nah, dengan adanya RCS, seperti Apple jelaskan pada laman websitenya, fitur itu akan membantu kita untuk mengkomunikasikan dengan pengguna Android. Tapi sayangnya kita nggak kebagian seperti pada laman website Apple di situ. Sayang sekali, jadi gue belum bisa cobain RCS di iOS 18 ini. Tapi intinya, fitur RCS adanya peningkatan. Lanjut, release notes yang ada pada iOS 18 beta 7. Nah, di sini release notes ini adalah documentation ya, yang ada pada iOS 18 beta 7. Jadi kalau kita scroll di sini, cukup banyak ya adanya perbaikan pada accessibility, activity sharing, dan macam-macam App Store, Apple Case, Assistive Access, audio, kamera, dan lain sebagainya. Intinya banyak perbaikan sama Apple di iOS 18 beta 7 ini. Ya, sudah mendekati versi official. Jadi bener-bener tim Apple sedang bekerja keras ya. Gitu. Oke, so let's talk about performance. Seperti dari awal gue selalu ingetin, namanya beta version itu tidak bisa berharap banyak gitu ya, karena pasti ada ketidakstabilan dan kekurangannya. Tapi untuk yang kali ini jauh berbeda, performance-nya sangat cukup baik banget menurut gue. Tadi gue udah coba main FIFA juga, dan ya menurut gue normal-normal aja, tidak panas yang berlebihan. Meskipun main FIFA sempat ada frame drop, tapi menurut gue masih is okay. Untuk performance, sosial media, main game di iOS 18 beta 7 ini overall masih baik-baik aja. Tapi tetap aja kita menantikan officialnya yang semoga tetap baik-baik saja gitu. By the way, ngomong-ngomong performance, rasanya nggak afdol juga nih cuy kalau kita nggak benchmark sekalian. Di sini gue menggunakan aplikasi Geekbench untuk benchmark. Lo bisa lihat sendiri model iPhone-nya iPhone 13 Pro iOS 18.0, CPU-nya Apple A15 Bionic
ini di 3,23 GHz, memorinya di 5,54 GB. Jadi langsung aja CPU benchmark dan run CPU benchmarknya. Oke, sedang proses benchmark, kita tunggu dulu ya. Ya, udah selesai benchmarknya. Untuk single score-nya di 2342 dan multicore-nya di 5668. Ya, menurut gue ini hanya sekedar angka aja lah ya. Yang penting experience saat kita menggunakan S18 Beta 7 ini baik-baik aja. Dan gue berharap di iPhone teman-teman juga aman-aman aja terkait performance-nya. Ya, memang sejauh ini performance menurut gue belum ada kendala sih, menurut gue ya. Oke, sekarang kita bahas ke baterainya. Nah, lu bisa lihat sendiri di sini baterai gue di 38%. Kalau kita cek ke aktivitas baterai gue di bagian setting, lalu ke baterai di sini, ini dia aktivitas baterai gue. Lu bisa lihat last charge-nya itu di 97% dan screen on time-nya 10 jam. Lu cek tuh, scroll-scroll Lazada, Instagram, main FIFA, dan memang gue menggunakan secara daily gitu ya, selayaknya penggunaan iPhone aja. Tapi menurut gue, S18 Beta 7 ini jauh lebih baik daripada Beta 6 sebelumnya. Terkait baterai, meskipun gue bisa memaklumi karena ini masih beta version, tapi overall belum ada kendala dan baik-baik aja. Kalau kita cek ke battery health di sini, ya battery health gue memang sudah 79%, alias sudah di bawah 80%, makanya ada notifikasi important battery message. Seperti itu cuy. Tapi menurut gue untuk baterai, sejauh ini gue belum ada kendala banget, dan lu bisa lihat secara penggunaan daily normal-normal aja cuy. Dan gue berharap sih baterai di teman-teman juga aman-aman aja ya. Iya, itu tadi adalah isi dari S18 Beta 7. Ya memang nggak terlalu banyak karena seperti yang dirumorkan, kemungkinan ini adalah beta version yang terakhir lalu dilanjut ke RC version dan ke iOS finalnya alias iOS officialnya gitu. Jadi pantengin aja sosial media gue, Instagram gue di sini ataupun YouTube gue ini untuk nggak ketinggalan terkait iOS 18 fitur-fitur serta update officialnya. Jadi menurut gue segitu aja video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun deh, kalian share aja sebanyak-banyaknya dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.